Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di sini Bapak ingin membahas mengenai beberapa kasus ya, kasus bola pada kesetimbangan Banda Tenggara. Jadi ada beberapa bola ya, satu atau lebih bola yang berada pada dinding ya. Nah, di sini kita pengen mencari, biasanya sih kita disuruh nyari besar gaya normal atau gaya tekan bola pada dinding ya. Sebelum kita mulai, kita baca basmalah ya. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita niatkan ini berjalan lancar ya, berjalan lancar sehingga lebih berkah ya, lebih berkah. Oke. Di sini ada dua bola ya. Di sini ada dua bola. Sebut aja nih bola A ya. Sebut aja nih bola, jangan bola A deh, bola apa ya, bola 2. Nah, sebut aja ini bola 2. Ini sebut saja bola 1 ya, bola 1. Oke, ini bola 2, ini bola 1 ya. Di sini mereka pada bidang miring dengan sudut kemiringan, sebut aja ini alfa, sebut aja beta ya, gitu ya. Oke, bola 2 nekan dinding dan nekan bola 1. Nah, di sini sebut aja, di sini ada titik A, nah di sini ada titik B, di sini ada titik C, gitu ya. Nah, sebelum kita mencari gaya normal atau gaya tekan, maka langkah pertama adalah kita gambar dulu gaya-gaya pada setiap bola ya, setiap benda. Misalkan kita gambar yang bola 2 dulu. Bola 2 karena dia memiliki massa pasti memiliki berat karena memiliki massa ya. Kemana arahnya beratnya? Ke bawah ya, ke bawah. Ini gambarnya agak-agak kurang garisnya, kurang lurus, nggak apa-apa ya, dimaklumi saja ya. Nah, ini berat 2 ya. Terus si bola A nekan dinding di titik A, berarti ada gaya normal ke atas ya. Ada N A. Si bola 2 nekan bola 1 ya, nekan bola 1, maka ada gaya aksi reaksi di antara mereka ya. Ya. Sebenarnya dinding juga nekan juga ya kan. Bola nekan dinding arahnya ke bawah, ada gaya NA aksen ya, ada NA aksen. Cuma di sini kita nggak usah pakai NA aksen. Kenapa? Karena kan kita fokusnya di bola ya. Gaya normal yang diakibatkan oleh bola ya. Oke, nah di sini bola 2 nekan bola 1. Nah, ini ada gaya aksi reaksi di antara mereka ya. Nah, jadi di sini 2 nekan bola 1, sebut aja ini N12 ya, dari 1 oleh 2. Di sini juga sama. Si 1 ngebales ya. Ngebales berarti ke bola 2 berarti N21 ya. Atau kalian nyebutnya ini N12, ini N21 juga boleh, bebas lah. Intinya mereka saling berlawan arah dan besarnya sama gitu ya, aksi reaksi. Nah, ini adalah gambar gaya-gaya yang ada di bola 2 ya. Sementara di bola 1 bagaimana? Yang bola 1 di sini ada beratnya mana, ke bawah juga sama ya, bawah ya. W1, sementara dia ada nekan di B, berarti ada gaya normal ya, berarti N B gitu ya. Sementara dia juga nekan dinding di titik C, berarti ada apa? Ada NC gitu ya. Oke. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi, maka kita tentukan dulu koordinat kartesiannya. Kartesiannya kita nentuin sumbu Y ini sesuai bidangnya aja ya, sumbu bidang miring. Berarti kemana? Berarti ke sana ya. Sebenarnya berarti arah ke sana aja ya. Nah, arah ke sana adalah sumbu Y-nya, yang ke sini adalah sumbu X-nya. Gitu ya. Kita sesuaikan dengan bidang miring, gitu ya. Oke, ini saling tegak lurus ya, di antara mereka ini saling tegak lurus ya. Nah, saling tegak lurus. Oke, ini adalah saling tegak lurus. Nah, jadi ini sumbu Y-nya ke sana, ini sumbu X ke sini. Oke, ini saling tegak lurus. Bagaimana kita menentukan gaya normal ya, gaya normal di A, gaya normal di B, yang gaya normal di C. Oke.
kita perhatikan satu dulu bolanya. Misalkan saya mau fokusnya pada di bola 2 dulu ya, bola 2 dulu. Saya tulis bola 2, oke. Nah, karena dia seimbang, maka saat seimbang apa? Saat seimbang itu sigma gaya disumbu X sama dengan 0, sigma gaya disumbu Y sama dengan 0. Karena saya mau bahas yang di X dulu. Nah, yang jadi masalah untuk di bola 2, yang di X ini sebenarnya nggak ada ya. Gaya disumbu X nggak ada. Yang ada gaya normal di A, NA itu disumbu Y. Nah, yang W ini gimana? Nah, W ini tidak di X dan tidak di Y sebenarnya. Nah, bagaimana kita menjabarkan supaya dia di X dan di Y ya? Maka kita harus jabarin dulu ya nih. Jabarin berarti ini karena dia cenderung ke bawah, maka kita gambar seperti ini. Nah gitu ya, kita gambar di sini. Nah, kalau di sini alfa ya, maka yang alfa yang ini atau yang ini? Ya, kalau kalian bingung ini alfa, ini W di sini ya. Saya jabarin terus nih. Nah, saya terus ini kan tegak lurus ya. Kalau di sini alfa berarti sini 90 min alfa ya. Berarti ini 90 min alfa. Berarti ini alfa nih. Nah, karena di sini alfanya maka ini pakai apa? Pakai cos ya. Berarti ini W2 cos alfa. Berarti ini sisanya W1 sin alfa. Oke. Berarti ini sekalian aja ya untuk W1 kita jabarkan juga sama, berarti karena dia cenderung ke sini ya, maka kita jabarkan ada yang mana? Ada yang ke bawah ya. Karena berarti ada yang sini juga. Nah, gitu ya. Karena di sini beta, maka yang sudut beta itu yang mana? Yang ini ya. Kalau kalian bingung, saya tulis di sini. Nah, ya ini W1 kan tadi ya. Kalau sini beta berarti sini apa? Di sini adalah 90 min beta ya. 90 min beta gitu ya. Karena di 90 min beta, berarti ini 90 min beta, berarti sini betanya. Nah, ini berarti beta. Ini adalah beta. Nanti karena ini beta, berarti pakai apa? Pakai cos nih ya. Berarti W1 cos beta. Nanti ini pakai sin ya. W1 sin beta gitu ya. Oke, udah kita gambarkan seperti ini, maka langkah selanjutnya kita masukkan dalam persamaan ya. Kita masukkan ke dalam persamaan. Sigma gaya di X sama 0. Oke, yang di X apa tadi? Yang di X. Kita lihat di benda 2. Di X apa aja? Ada W1 sin alfa sama N21 ya. Nah, nih. Mereka saling berlawanan ya, berarti cukup kita tulis W1 sin alfa sama dengan N21. Ingat N21 dengan N12 sama ya. Nah, saya tulis N12 itu sama dengan N21 ya. Karena pasangan apa? Aksi reaksi ya. Oke. Nah, ini adalah untuk sigma gaya disumbu X nya. Gimana kalau untuk sigma gaya disumbu Y nya ya? Sumbu Y nya sama dengan 0 supaya seimbang ya. Sumbu Y nya untuk bola 2 ada apa? Ada NA sama W2 cos alfa ya. Berarti sini ada N2 sama dengan W2 cos alfa. Nah, ini untuk persamaan gaya disumbu Y pada bola 2. Nah, oke. Bola 2 udah selesai. Sekarang kita bahas bola 1 ya, gantian ya. Bola 1 ya, bola 1 kita tulis sigma gaya di X sama dengan 0. Di X ada apa jadi bola 1? Ada di sini ada yang di X ada W1 ya, W1 cos alfa sini. Cos beta maaf. Di sini ada NC sama ada apa? Ada N12. Di sini NC ke atas ya, N12 ke bawah sama W1 cos beta ke bawah, berarti kita gabung atau kita yang atas yang bawah ya, berarti ada NC yang atas sama dengan yang bawah ada N12 tambah W1 cos beta. Oke. Di sini paham ya? Oke. Udah di sigma gaya disumbu X nya, maka kita lanjut ke sigma gaya disumbu Y nya dengan 0. Sigma gaya disumbu Y untuk di bola 1 apa? Ada NB ke atas, ada W1 sin beta ke bawah ya. Lebihnya nggak ada lagi kan, berarti NB sama dengan W1 sin beta. Oke, sampai sini paham ya? Nah, berarti kita udah dapatkan nih nilai N, berarti kesimpulannya tinggal kita nyari kesimpulan. Berarti untuk nilai apa tadi? Ini N2 nih, ini bukan N2 ya, ini NA ya. Ini sumbu Y ini NA, maaf ini NA nih. Nah, ini NA. Berarti untuk kesimpulannya untuk NA itu nilainya apa? W2 cos alfa ya. Terus apa lagi? NB nya W1
sin beta. Nah, terus NC-nya. NC tadi apa? NC itu N12 tambah W1 cos beta. W1 cos beta ditambah apa? Ditambah N12. N12 tadi sama dengan N21 kan? N21 sama dengan W1 sin alfa. Kita tulis, kita substitusikan W1 sin alfa. Ini ya. Nah, ini kita dapatkan NA, NB, dan NC. Sampai sini paham? Ya. Untuk sesi ini Bapak ingin melanjutkan tadi apa namanya, untuk kasus bola ya, kasus bola yang berada di dinding. Kita ingin mencari berapa gaya normal atau gaya tekan pada dinding ya. Oke, di sini ada kasus yang lain ya nih. Sebenarnya sih kasusnya banyak sekali ya, banyak sekali. Cuman di sini Bapak hanya memberikan 2 contoh kasus saja. Dan ini semoga bisa bermanfaat dan bisa apa ya, bisa menjadi acuan ya, bisa acuan atau bisa menjadi gambaran ya bagaimana kita kalau ada kasus lain juga bisa kita lakukan dengan konsep yang sama gitu ya. Nah, di sini ada 3 bola ya, 3 bola. Nah, di sini kondisinya 3 bola ini memiliki diameter yang sama ya. Jadi diameternya sama. Jadi kalau bola 1, ini bola 1 sebut aja ya. Yang di atas bola 1, nih bola 1, ini bola 2, kita ngurut saja, ini bola 3 ya. Nah, ini bola 3. Nah, diameter mereka sama, misalkan jarak dari pinggir dinding dengan pinggir dinding yang lain ini jaraknya misalkan jaraknya apa ya, X saja lah ya, X ya. Nah, berarti kalau kesini diameter ya, kesini diameter, berarti jarak yang antara 2 kotak ini, jarak antara 2 kotak ini ya, kalau saya gambar jarak antara 2 kotak ini berarti apa? Berarti jaraknya adalah X. Misalkan jarak ke sini, misalkan sebut aja ya, jarak ke sini sebut aja nilai C ya. Ini nilainya C ya, nilainya C. Berarti C sama dengan X dikurangi 2 kali diameter ya. Benar ya? Kan ke sini diameter, ke sini diameter. Berarti nilai C ini adalah X dikurangi diameter kurang diameter gitu ya. Atau 2 kali diameter gitu ya. Oke, kita gambar dulu ya. Misalkan di sini ada titik A ya, sama kayak tadi sebelumnya, karena mereka menumbuk apa sih namanya, bersentuhan dengan dinding ya. Ini titik A, di sini ada titik B, di sini ada titik C, di sini ada titik D, begitu ya. Oke, A B C D. Nah, si bola 1 tidak mengenai dinding ya, tetapi dia bersentuhan dengan bola 2 dan bola 3, sehingga nanti ada gaya normal juga ya. Oke, pertama kita gambarkan gaya-gaya pada langkahnya itu, kita gambarkan dulu gaya-gayanya ya. Gaya di benda 1, benda 2, dan benda 3. Oke, kita dari benda 1 dulu. Benda 1 dia punya berat jelas ya, dia punya berat, posisi titik beratnya di tengah ya, berarti dia punya berat kemana? Ke bawah ya, dia punya berat ke bawah ya, ke bawah. W1 ya, W1 gitu ya. Oke, terus selanjutnya adalah ada gaya normal juga ya, ada gaya normal di bola 1 dengan bola 2 ya. Jadi mereka saling bersentuhan sehingga timbul aksi reaksi. Bola 1 neken bola 2, nanti 2 memberikan reaksi ke bola 1 ya. Nah, si bola 1 ini dapat apa? Dapat aksi ya, dapat aksi kemana? Ke atas ya. Nah, ini sebut saja apa ya, N21 ya, dari 2 ke 1. Nah, ini juga sebaliknya, ke sana ada apa? N1 2 ya. Ini juga sama nih. Nah, ini juga sama, dia memberikan apa? Dapat N31 berarti ya. Nah, ini juga sama, N1 3 gitu ya. Oke, berarti di bola 1 ada berapa gaya? Ada berat, ada N21, ada N31 ya. Oke, sekarang kita ke bola 2. Ke bola 2, di sini ada bola ini mengenai dinding di titik A, berarti ada gaya normal ya.
ke kanan NA, dan dia mengenai di lantai titik B, berarti ada gaya normal juga, ada N, ada NB gitu ya. Nah, tapi bola 2 sama bola 3 tidak bersentuhan ya, sehingga tidak timbul gaya aksi reaksi di antara mereka atau timbul gaya normal ya. Nah, di bola 3 juga sama nih, sama dengan bola 2 ya, gambarannya sama ya. Karena bentuknya mereka simetris ya, dengan ukuran yang sama. Nah, di sini ada gaya normal D, sini ada gaya normal C ya. Oke. Oke. Tugas kita di sini adalah kita biasanya untuk kasus seperti ini kita disuruh nyari gaya normalnya ya. Artinya berapa gaya normal A, gaya normal B, gaya normal C, gaya normal D, atau gaya kontak antara bola 1 dengan bola 2, atau bola 1 dengan bola 3, dan seterusnya. Tapi di sini tidak, bola 2 dan bola 3 ini tidak berkontak ya, karena memang tidak bersentuhan ya. Oke. Oke, kalau sudah kita gambarkan, maka kita tuliskan syarat-syarat kesetimbangan. Kesetimbangan apa? Sigma gaya di X dan Y sama dengan 0. Oke, sebelum kita sebelum kita masukkan ke rumus sigma gaya X dan Y 0, maka ini sebenarnya kita bisa kita bisa lanjutkan ya gambar ini ya. Misalkan di sini ada titik pusat ya, di sini ada titik pusat si bola 2 ya. Di sini titik pusat bola 3. Ini titik pusat bola 1. Kalau kita kita buat perpanjangan garisnya ya, kita buat perpanjangan garisnya, maka jadinya seperti ini ya. Kita jadi seperti ini ya. Kita buat perpanjangan garisnya seperti ini. Nah, jadinya mereka seperti seperti segitiga ya, segitiga. Tapi di sini segitiga tidak sama sisi ya, karena kan jarak alasnya itu dia panjang alasnya lebih lebar ya, lebih gede ya. Nah, kalau ke sini jari-jari ya kan, sini jari-jari, ke sini jari-jari. Mereka memiliki jari-jari yang sama ya. Di sini saya ingatkan kembali, mereka memiliki jari-jari atau diameter yang sama ketiga bola ini. Kalau ke sini jari-jari, ke sini jari, berarti ke sini jarak ke sini apa? Berarti jarak ke sini adalah diameter ya. Ya kan? Diameter 2 kali jari-jari ya. Nah, berarti ke sini juga sama ya. Jarak ke sini adalah diameter juga ya. Nah, kalau ke sini jaraknya apa? Jarak ke sini adalah apa? Berarti kalau ke sini jari-jari, ini jari-jari, berarti ini kan nilai C ya. Berarti jarak ke sini adalah jari-jari tambah C tambah jari-jari, atau dua kali jari-jari tambah C gitu ya. Dimana C-nya itu sama dengan X dikurangi 2 kali jari-jari ya. Oke, tadi sudah jelaskan ini ya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai kalau udah seperti ini, kita mulai ke syarat kesetimbangan ya, syarat kesetimbangan. Oke, kita lanjutkan ke syarat kesetimbangan. Kita ganti warna dulu. Oke, kita mulai dari bola 1 ya. Kita mulai dari bola 1. Bola 1 ya. Oke, sigma gaya di bola 1, sigma gaya di sumbu X dulu ya, sama dengan 0 gitu ya. Sigma gaya di sumbu X. Oke. X itu mana sih? Oke, kita tentukan dulu. Ke atas itu adalah sumbu Y, ke kanan adalah sumbu X gitu ya. Oke, sumbu di sini yang W1 udah jelas di sumbu Y, tapi di sumbu X nya nggak ada nih. Nah, maka N21 dan N31 ini kita jabarkan ya. Jabarkan kan gimana ya? Oke. Kalau misalkan saya tulis di sini sudut alfa ya, di sini sudut alfa, di sini juga pasti sudut alfa juga ya. Nah, kita tarik garis lurus nih, kita tarik garis lurus ya. Nah, habis ini ya pertengahan nih. Nah, kalau di sini sudut alfa, di sini sudut alfa, maka yang N21 ini bisa kita jabarkan ya. Jabarinnya gimana? Berarti kita jabarin gini. Nah, ke sana, ini juga samakan ke atas. Nah, begitu ya. Nah, kalau di sini sudut alfa, maka di sini juga sudut alfa kan. Nah, begitu ya. Maka kalau kita jabarkan N21 itu ke kanan, maka dia pakai apa? Pakai cos ya. N21 cos alfa ya. N21 cos alfa. Maka juga sama N31 kita jabarkan, ada yang ke atas, ada yang ke kiri ya. Kalau di sini alfa, maka di sini juga alfa ya. Alfa juga nih ya.
alfa juga, ini alfa ya. Saya hapus biar lebih bagus ya. Oke. Jadi di sini juga alfa. Nah, ini alfa juga ya. Maka n31-nya juga pakai cos ya kalau sumbu x. Maka karena dia ke kanan dan ke kiri, maka yang ke kanan berarti tadi n21 ya, ada n21 ya ini. Ini n21 ya. Ini n21 cos alfa, berarti ini n21 cos alfa itu sama dengan yang ke kiri, apa yang kayak tadi? N31 cos alfa gitu ya. Karena di sini konsepnya cos apa, konsep cos alfa sama dengan cos alfa di sini sama, bisa coret ya. Nah, berarti kan N21 itu sama dengan N31 ya. Oke. Gimana kalau untuk disumbu Y-nya ya? Untuk disumbu Y. Oke, untuk disumbu Y, sigma gaya disumbu Y sama dengan 0 ya. Sama 0 berarti, nah di sini kalau tadi ini pakai apa, yang ini kita tulis berarti ini N31 sin alfa ya. Yang ini N31 sin alfa, ini N31 N21 sin alfa ya. Nah, karena sama-sama ke atas berarti kita jumlahkan ya. Berarti kita jumlahkan berarti N21 ya sin alfa dikurangi kita tambahkan dulu ya dengan N31 sin alfa, terus kita sama dengan apa, sama dengan W ya, W1. Karena sini sama sinnya sama-sama sin dan N21 sama dengan N31, berarti kan ini artinya sama, dua hal yang sama ya, dua hal yang sama. Berarti bisa kita tulis 2 kali N ya, N saja ya, kita sebut aja N saja ya. Jadi N21 N31 kita sebut saja dengan N ya, sebut dengan N. 2N sin alfa sama dengan W1. Berarti kalau kita mau nyari N, artinya apa? Berarti W1 per 2 sin alfa gitu ya. Nah, ini N itu adalah gaya normal atau gaya sentuh bola 1 dengan bola 2, bola 1 dan bola 3 ya. Nah, ini ya, oke, kita dapat N-nya. Nah, itu pada bola 1. Bagaimana pada bola 2 ya? Bagaimana dengan bola 2? Oke, kita tulis ini. Saya lanjutkan di sini. Nah, oke, kita lanjutkan bola 2. Bola 2 ya. Bola 2, kita lihat di sini bola 2. Nah, di sumbu X-nya ada apa? Ada NA ya, ada NA. Nah, N12-nya juga jabarin nih ya. N12-nya ini kita jabarkan juga nih. Nah, berarti gimana? Yang ini kita jabarkan nih, N12 yang ini nih. Ya, N12 ini kita jabarkan. Oke, kita jabarkan berarti ada yang ke kiri ya, ada yang ke kiri ini. Ya, sama ada yang ke bawah ya. Nah, begitu ya. Yang kalau di sini alfa ya, kalau di sini alfa, maka di sini juga alfa nih. Nah, ya, sini juga alfa, maka ini jadi apa? Jadi N12 cos alfa ya. N12 cos alfa sedangkan sini N12 sin alfa. Oke, maka untuk sigma gaya di sumbu X-nya, sigma gaya di sumbu X sama dengan 0 ya. Berarti yang ke kanan tadi ada NA ya, NA. Yang ke kiri ada N12 cos alfa ya. Oke. N12 cos alfa, di mana N12 itu sama dengan tadi apa? N21. N21 itu sama dengan N ya. Jadi NA itu sama dengan N ya, sama dengan N kali cos alfa. Begitu ya. Sampai sini paham ya? Jadi NA itu sama dengan N kali cos alfa gitu ya. Oke. Terus untuk bola 3, untuk bola 3, untuk sigma gaya disumbu Y-nya belum ya. Sigma gaya disumbu Y-nya, sigma gaya disumbu Y itu sama dengan 0, oke. Disumbu Y, oke. Ke atas ada NB. Oh iya, disumbu Y juga di bola 2 juga ada berat juga ya. Ada berat ya. Kita belum gambar ya. Berat. Berarti ke bawah ya. Berarti W2 berarti ya. Nah, yang ke bawah ada W2 sama yang ke bawah tadi ada N12 sin alfa ya. Berarti kita jumlahkan itu sama dengan yang ke atas. Yang ke atas ada apa? NB ya. Berarti NB ya, yang ke atas sama dengan yang ke bawah. Yang ke bawah W2 tadi ya. W2 ditambah
N12 tadi ya, 12 pakai sin alfa, begitu ya. N12 sin alfa. Nah, itu adalah sigma gaya disumbu Y ya, sigma gaya disumbu Y. Oke. Oke. Nah, N12 itu sama dengan apa tadi? N12 itu sama dengan N21. N21 sama dengan N ya. Jadi kalau kita tulis lagi berarti NB sama dengan W2 ditambah N12 kita ganti dengan N dikali sin alfa ya. Nah, ini adalah persamaannya ya. Oke. Untuk bola 3 gimana? Nah, karena bola 3 sebenarnya bola 3 bisa juga kita hitung, tapi nanti hasilnya bakal sama dengan bola 2. Kenapa? Karena mereka bentuknya simetris ya. Karena mereka antara bola 2 dan bola 3 itu bentuknya simetris. Jadi sebenarnya kita kalau simetris maka NC-nya itu udah pasti sama dengan NB. Nah, udah pasti sama dengan NB. Sementara ND-nya itu udah pasti sama dengan NA. Ini kita perlakuan ini bisa seperti ini karena bentuknya simetris ya. Kalau tidak simetris ya berarti nggak sama gitu ya. Di sini paham ya. Jadi kita untuk bola 3 kita nggak usah hitung lagi nih karena emang bola 2 dan 3 itu simetris. Jadi NC-nya sama dengan NB, ND sama dengan NA. Gimana untuk N13? Tadi kan N13 itu sama dengan N31 ya. N31 sama dengan N ya gitu ya. Gitu sampai sini paham ya. Berarti kalau saya kasih kesimpulan ya, saya kasih kesimpulannya bentar. Saya kasih kesimpulan nih persamaan yang penting ya. Dan saya kotakin biar kalian bisa membedakan. Nah, ini satu. Nah, ini untuk W1 nya, sedangkan terus NA nya mana tadi? NA nya ini NA nya ya, ini untuk NB nya ya, ini untuk NB nya. Nah, ini untuk NC dan ND. Oke. Untuk nilai sin alfanya gimana mas sama cos alfa? Tadi yang saya sudah jelaskan ya. Nyari sin alfa cos alfa kan bisa ya, kita misalkan kita gambar nih, kita gambar ini, kita zoom ya, misalkan kita zoom. Nah, seperti ini. Nah, ini kan alfa nih. Ini bentuknya segitiga ini ya, alfa. Kesini tadi apa? Diameter kan, 2 kali jari-jari ya. 2R yang ini ya kan. Nah, terus yang ini apa? Yang ini tadi apa? Berarti karena ini posisinya di tengah-tengah ya kan, berarti sini R jari-jari tambah setengah C ya kan? Karena kan posisi tengah-tengah, setengah C. Kan tadi kan awalnya ke sini C, berarti kita bagi 2 jadi setengah C. Maka kalau kita mau nyari sin alfa, kita bisa dapat dong sin alfa itu sama dengan apa? Berarti sin alfa itu sama dengan apa? Berarti depan ya, depan per miring ya. Depan per miring. Masalahnya depannya kan belum ada nih. Ya depannya kalian hitung dulu depannya. Berarti depannya ini sama dengan apa? Sama dengan akar 2R ya dikuadratkan ditambah apa? Ditambah R tambah setengah C kuadrat ya. Ditambah R tambah setengah C dikuadratkan ya. Nah, ini adalah sisi miringnya. Berarti sin alfanya sama dengan apa? Berarti sebut saja ini sinnya berarti depan miring ya. D depan miring demi. Depannya ini, miringnya ini. Cosnya gimana? Cos juga sama sampai miring ya. Berarti ini per ini ya, gitu ya. Nanti dapat nilainya kita masukkan ya, nanti dapat nilai n-nya, terus dapat na-nya, dapat nb-nya. Nanti kita dapat nc-nya, dapat nd-nya. Jadi lama-lama semuanya dapat begitu ya. Oke, jadi kesimpulannya ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Jika tidak ada yang mau ditanyakan, kita cukupkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.